Pernah gak sih lo berdiri di atas sajadah, tangan udah sedekap, mulut komat kamit, baca Al-Fatihah, tapi pikiran lo malah melayang ke cicilan motor, deadline kerjaan, atau bahkan mikirin nanti siang makan apa. Lo ruku, lo sujud, tapi rasanya kayak robot. Gerakan fisik ada, tapi nyawa kosong, hambar. Lo ngerasa kangen banget sama versi lama diri lo. Versi yang dulu, kalau lagi ada masalah berat, bisa nangis sesenggukan di sepertiga malam. Versi yang kalau dengar ayat Quran dikit aja, bulu kuduk merinding. Tapi sekarang lo denger azan cuma kayak denger alarm HP yang pengen cepet-cepet lo snooze. Lo ngerasa jauh banget dari Allah. Sampai ada bisikan di kepala lo yang bilang, percuma sholat. Allah juga gak bakal denger. Hati yang sekeras batu kayak gua, kalau lo lagi ngerasain itu, selamat. Berarti lo masih punya iman. Kok bisa? Karena orang yang hatinya bener-bener mati gak akan ngerasa kangen. Orang yang hatinya bener-bener mati gak akan merasa jauh. Rasa sakit karena jauh itu adalah tanda kalau lo sebenarnya pengen pulang. Dan hari ini di Ilmu Muslim kita bakal bedah kenapa hati kita bisa sekeras ini dan gimana cara mencairkannya lagi tanpa harus nunggu dapat musibah besar dulu. Kita mulai dengan jujur-jujuran dulu ya. Kenapa sih dulu pas hidup lagi susah kita ngerasa deket banget sama Allah? Jawabannya simple tapi nyelkit. Karena waktu itu kita nggak punya pilihan lain. Pas dompet kosong, pas kehilangan seseorang, pas gagal, kita ngerasa kecil. Dan saat kita kecil, Allah kelihatan sangat besar. Sekarang, mungkin hidup lo lagi stabil. Gaji aman, kesehatan lumayan, temen-temen asik. Akhirnya apa? Kita pelan-pelan ngerasa kalau kita bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Kita jadi sombong halus. Kita ngerasa sholat itu cuma setoran, biar nggak masuk neraka. Bukan lagi kebutuhan biar bisa bertahan hidup. Hati yang keras itu ibarat layar HP yang kelamaan nggak dipakein screen protector. Awalnya cuma debu kecil, lama-lama baret. Terus numpuk kotoran berminyak, sampai akhirnya lo nggak bisa lagi lihat gambar yang jernih di sana. Debu-debu itu apa? Bukan cuma dosa besar ya, tapi hal-hal mubah yang berlebihan. Kebanyakan scroll konten gak jelas, kebanyakan ketawa yang gak perlu, kebanyakan mikirin dunia, sampai lupa kalau kita ini cuma mampir minum. Di dalam istilah teknis spiritual Islam, ini disebut kaswatul qalb, hati yang membatu. Bayangin batu, lo siram air seember pun, airnya cuma lewat doang, gak nyerap ke dalam. Itu makanya pas lo sholat, ayat-ayat suci itu cuma sampai di tenggorokan, gak sampai ke ulu hati. Mungkin lo nanya, kenapa Allah gak kasih rasa khusyuk itu tiap kali gue sholat aja sih? Kan enak kalau tiap sholat nangis. Nah, di sini letak menariknya, ada fakta psikologi spiritual yang jarang dibahas. Allah itu kadang mencabut rasa manis dalam ibadah untuk menguji satu hal. Lo ibadah karena Allah, atau lo ibadah karena lo ngejar perasaan enak itu. Kalau kita cuma mau sholat pas lagi dapat vibe sedih atau tenang, berarti kita lagi menyembah perasaan kita sendiri, bukan menyembah Allah. Allah pengen lihat di saat hati lo lagi kering, kerontang, di saat lo ngerasa gak dapat apa-apa dari sujud lo masih mau sujud gak? Ini kayak hubungan sama pasangan yang udah jalan bertahun-tahun. Masa-masa butterfly in my stomach atau deg-degan pas awal ketemu itu pasti hilang. Yang tersisa adalah komitmen. Sholat lo yang sekarang, yang rasanya hambar, tapi tetap lo lakuin. Padahal lo lagi capek dan ngerasa jauh. Itu bisa jadi jauh lebih berharga di mata Allah daripada tangisan lo yang dulu. Kenapa? Karena sekarang lo lagi berjuang ngelawan diri lo sendiri. Lo tetap datang ke Allah meskipun lo ngerasa gak disambut. Padahal Allah sebenarnya lagi nungguin lo di balik pintu itu dengan rindu yang jauh lebih besar. Coba bayangin, hati lo itu kayak spons cuci piring, pas baru, dia lembut, gampang nyerap sabun, gampang bersihin kotoran. Tapi kalau spons, itu lo biarin di luar, kena panas matahari, terus-terusan, tanpa pernah kena air. Dia bakal jadi keras,
kaku. Dan kalau lu paksa tekuk, dia bakal patah. Dunia ini adalah matahari yang panas banget. Masalah kantor, drama media sosial, ambisi, pengen kaya, itu semua ngeringin spons hati kita. Airnya apa? Airnya adalah dizikir dan air mata tobat. Ada satu rahasia kecil dalam sejarah Islam. Dulu, para sahabat Nabi itu ketakutan setengah mati. Kalau mereka ngerasa nggak nangis, pas denger Quran, mereka langsung introspeksi. Gue barusan makan apa ya? Gue barusan ngomongin orang nggak ya? Mereka sadar kalau hati keras itu bukan takdir, tapi hasil dari tumpukan noda atau ra'an. Dalam sebuah hadis, disebutin kalau manusia berbuat dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Kalau dia tobat, titik itu hilang. Kalau dia lanjut, titik itu nutupin seluruh hati. Nah, masalahnya kita sering gak sadar kalau ngelamun pas sholat atau nunda-nunda azan. Itu adalah titik-titik hitam kecil yang kalau dikumpulin jadi jelaga yang nutupin mesin hati kita. Akhirnya, mesinnya macet. Sebelum kita lanjut ke gimana cara praktis buat ngeribut hati kita supaya bisa ngerasain kehadiran Allah lagi, gue mau minta tolong satu hal. Kalau lo ngerasa konten ini lagi ngomongin lo, atau lo ngerasa video ini adalah jawaban dari doa lo tadi malam, coba klik tombol like dan subscribe di bawah. Bukan buat gaya-gayaan, tapi biar algoritma YouTube tahu kalau konten kayak gini perlu dikasih lihat ke orang lain yang mungkin lagi nangis sendirian karena ngerasa dibuang sama Tuhan. Tulis juga di kolom komentar satu kata, pulang, biar kita tahu kita semua lagi sama-sama di jalan pulang. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara balikin rasa itu? Apa harus nunggu dapat musibah dulu biar bisa nangis lagi? Ya jangan dong. Capek kalau harus dapat musibah terus. Langkah pertama, jujur sejujur-jujurnya. Nanti pas lo sholat tahajud atau sehabis sholat fardu, jangan langsung berdiri, duduk. Terus ngomong sama Allah pakai bahasa lo sendiri. Gak usah pakai bahasa Arab. Kalau lo gak paham, ngomong gini. Ya Allah, hatiku lagi keras. Aku kangen kamu, tapi aku gak tahu cara ngerasain kehadiranmu lagi. Aku sholat, tapi pikiranku kemana-mana. Tolong bantu aku. Aku gak mau jauh kayak gini. Allah itu suka banget sama hamba yang ngaku kalau dia lagi lemah. Pengakuan itu adalah pelumas pertama buat hati yang macet. Langkah kedua, interupsi pola. Lo ngerasa sholat lo hambar karena lo sholat pakai autopilot. Lo baca surat Al-Ikhlas atau Al-Kautsar karena itu yang paling hafal. Bukan karena lo menghayati. Coba deh, ganti suratnya. Cari arti satu ayat aja yang ngena di hati. Terus baca itu pas sholat. Atau pelanin gerakan lo pas ruku. Bayangin lo lagi, bener-bener nunduk di depan pencipta alam semesta. Pas sujud, bayangin itu adalah tempat terdekat lo sama Allah. Tahan sujudnya lebih lama, bilang, Allah, jangan biarin aku bangun dari sujud ini dengan hati yang masih sama. Langkah ketiga, jalur belakang sedekah dan anak yatim. Ini resep dari Rasulullah SAW. Kalau lo ngerasa hati lo keras, kasih makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Kenapa? Karena saat lo ngelihat penderitaan orang lain yang lebih nyata, ego lo bakal runtuh. Saat ego runtuh, celah buat cahaya Allah masuk itu kebuka lagi. Kadang kita jauh dari Allah karena kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Ada fakta menarik tentang air mata. Secara biologis, air mata karena emosi itu mengandung hormon stres yang dibuang dari tubuh. Secara spiritual, satu tetes air mata yang jatuh karena takut atau rindu sama Allah itu sanggup memadamkan api neraka. Tapi jangan stres kalau lu tetap nggak bisa nangis. Syekh Ibnu Athaillah pernah bilang kalau kadang kegersangan yang lo rasain itu adalah bentuk pelukan Allah yang lain. Allah lagi pengen lo berjuang. Allah lagi pengen denger rintihan lu yang bilang, aku hampa tanpamu. Ingat momen di masa lalu yang lo ceritain tadi? Pas lo nangis, minta pertolongan Allah. Saat itu, lo ngerasa deket karena lo merasa butuh. Sekarang,
Meskipun lo ngerasa udah punya segalanya, lo harus sadar kalau lo tetap butuh Allah buat hal yang paling dasar, yaitu untuk bisa merasakan cinta. Tanpa Allah, hati kita cuma daging yang mompa darah. Gak ada maknanya. Sobat Ilmuslim, rasa kangen yang lo rasain sekarang itu adalah bukti kalau Allah gak pernah ninggalin lo. Gimana mungkin lo bisa kangen sama seseorang yang gak ada di deket lo? Rasa kangen itu muncul karena Allah lagi nyolek hati lo. Dia lagi bilang, ayo balik, aku kangen denger suara kamu yang jujur kayak dulu. Jangan dengerin setan yang bilang, lo udah terlalu kotor buat balik. Tuhan kita itu namanya Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dan Al-Wadud, Maha Mencintai. Dia bukan hakim yang galak, yang cuma nungguin lo salah. Dia adalah rumah, tempat lo bisa pulang kapan aja. Dalam kondisi sehancur apapun, hati yang keras bukan berarti mati. Dia cuma membeku. Dan es cuma butuh kehangatan untuk mencair. Kehangatan itu ada di dalam sujud panjang lo yang jujur. Di dalam istighfar lo yang lirih. Dan di dalam kerinduan lo yang dalam. Malam ini, coba deh, luangin waktu 5 menit aja. Matiin lampu kamar, duduk di atas sajadah, dan jangan minta apa-apa. Jangan minta rezeki, jangan minta jodoh, jangan minta karir. Cuma bilang, ya Allah, aku kangen, tolong bawa aku pulang ke kamu. Gue yakin, saat itu juga, es di hati lo bakal mulai retak. Dan air mata yang selama ini lo cari, bakal mengalir sebagai tanda kalau lo udah sampai di rumah. Makasih udah nonton sampai habis. Semoga video ini jadi wasilah buat kita semua makin deket sama dia. Sampai ketemu di video Ilmuslim selanjutnya. Assalamualaikum